Qunut subuh itu tak ada batasannya, apapun mau dibaca silahkan, asalkan dia doa permintaan dan ada pujian kepada Allah. Cuman kata ulama, yang diajarkan Rasulullah itu tidak ada yang lebih baik daripada itu redaksinya. Walaupun diajarkan itu di witir, tapi dipakailah di subuh oleh ulama kita, karena redaksi subuh yang diajarkan Rasulullah itu sangat cantik sekali. Allahumma hadina fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani, dan seterusnya yang dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Azkar An-Nawawi. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Artinya pelajaran kita sudah menghabiskan satu rakaat, sekarang kita melihat bacaan pada rakaat kedua dan seterusnya. Tidak ada beda bacaan-bacaan pada rakaat pertama dan yang kedua. Hanya saja ada bacaan-bacaan yang mungkin tidak dibaca. Pertama, tentu saja tidak ada takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hanya ada satu kali di dalam solat kita. Tidak ada takbiratul ihram di rakaat yang kedua. Yang ada adalah takbir intiqal, dari sujud naik ke bangkit daripada sujud. Kemudian doa iftitah pun tidak disyariatkan pada rakaat kedua. Doa iftitah hanya ada pada rakaat pertama saja. Orang yang membaca doa iftitah maka dia melakukan khilaful aulah, menyelisihi dari yang utama. Maka tidak ada doa iftitah di rakaat yang kedua. Kemudian pada rakaat kedua dulu dibahas ketika kita membahas tentang surat Al-Fatihah, bahwa disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali kita mau membaca Al-Quran, di dalam salat maupun di luar salat. Dan pada rakaat pertama kita sudah membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan Al-Fatihah yang akan kita baca pada rakaat kedua? Ada perselisihan ulama di situ, tapi pendapat yang kuat adalah setiap kali baca, selesai kita rakaat pertama, kita sudah melakukan aktivitas yang lain, yaitu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Maka naik rakaat kedua kita baca ayat Al-Quran lagi, maka disunnahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Jadi setiap rakaat, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita adalah setiap kali membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam keadaan sir, tidak boleh dalam keadaan jahar, baik imam maupun makmum. Nah, inilah yang mungkin
Kemudian dari segi seni ataupun dari segi bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat dan dicontohkan oleh para ulama, Al-Mukhtar, pendapat yang dipilih, annal qira'ata fi saniyati, membaca pada rakaat kedua, aqallu minal ula, itu lebih pendek, lebih sedikit daripada rakaat yang pertama. Jadi ayat yang dibaca pada rakaat pertama lebih panjang. Pada rakaat kedua itu upayakan jumlahnya tidak sepanjang di rakaat pertama. Jika rakaat pertama misalkan ad-duha, maka rakaat kedua bisa jadi alam nasyrah. Walaupun perbedaan sedikit, kalau nanti baca ayat yang panjang rakaat pertama sampai 10 ayat, rakaat kedua antara 7 atau 8 ayat, begitu kurang lebih. Jadi pada rakaat kedua memilih surat ataupun ayat yang lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Terkecuali memang kita lagi mengkhatamkan Al-Quran. Kebetulan rakaat pertamanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat berikutnya adalah surat Al-Bayyinah yang lebih panjang daripada Al-Qadar. Tetapi memang kita lagi program untuk itu, maka tidak mengapa. Nah, sekarang kita sudah selesai pula membahas itu yang membedakan antara bacaan berdiri di rakaat pertama dengan membaca berdiri pada rakaat kedua. Nah, sekarang kita pada rakaat kedua seperti subuh tadi, kita ada yang berbeda daripada rakaat pertama, yaitu kunut. Maka kunut inilah yang akan kita bahas subuh ini. I'lam, ketahuilah, annal qunuta fi salati subhi sunnatun. Kunut itu pada salat subuh hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Doa iftitah sunnah hayat. Baca ayat setelah Al-Fatihah sunnah hayat. Apa bedanya dengan sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad kalau ditinggalkan sujud sahwi. Sunnah ab'ad dalam solat hanya ada dua, yaitu duduk di tahiyat awal kalau solatnya lebih dari 2 rakaat, dan yang kedua doa kunut. Kalau ditinggalkan maka tidak sampai batal solatnya karena dia sunnah, tapi cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Maka begitu mazhab kita mengajarkan. Apa dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal, selalu senantiasa, yaqnutu fi subhi, kunut pada salat subuh, hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Jadi ada namanya kunut nazila, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut witir. Kunut subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang ditinggalkan Rasulullah adalah kunut nazilah. Sebulan dah ditinggalkan, sebulan ditinggalkan, tidak sepanjang hidup. Tapi kalau kunut subuh itu sepanjang hidup. Hadis ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Hakim, dan dia berkata hadis ini sahih. Hadis tentang Nabi kunut subuh itu sahih. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini hasan. Sahih maupun hasan, dua-duanya wajib diamalkan. Yang tidak boleh jadi dalil hukum adalah hadis dhaif. Hadis kunut subuh bukan hadis dhaif. Ada juga sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, seperti ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, sehingga mereka tidak kunut subuh.
seperti Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut subuh. Mereka menyadari hadis ini, cuman mereka menganggap hadis ini lemah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, hadis ini kuat, derajatnya hasan. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini bukan hasan, malah sahih. Nah, itulah mengapa kita dari dulu nenek moyang kita dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu berkunut subuh. Ada yang tak kunut subuh, iya, yang mengatakan hadis ini dhaif, terserah dialah. Kita yang mengatakan hadis ini sahih, maka kita amalkan. Yang kita tidak lupa mengamalkannya, maka kita sujud sahwi. Maka cari imam yang kunut subuh. Imam yang tak kunut subuh dipilih menjadi imam, sedangkan makmumnya kunut subuh, itu namanya pengkhianatan. Karena memaksa makmum harus sujud sahwi terus. Kecuali makmumnya tak kunut subuh, baru cari imam yang tak kunut subuh. Kalau makmumnya kunut subuh, dicari pula imam tak kunut subuh, pengurusnya berkhianat kepada jamaah. Kasihan jamaah harus sujud sahwi. Yang mengerti, yang tak ngerti kadang tak sujud sahwi dia. Ya tidak apa-apa, tak perlu. Kadang yang mengerti itu kasihan, setiap subuh dia harus sujud sahwi dan terpaksa mencari masjid lain daripada sujud sahwi. Maka pengurus masjid dalam hal ini berkhianat. Sama halnya pengurus masjid mencari ustadz berceramah, tapi pemahaman ustadznya berbeda dengan jamaahnya, itu berkhianat. Jamaahnya biasa tahlilan, dicari pula ustadz yang mengharamkan tahlilan. Itu namanya pengurus berkhianat kepada jamaah, membuat jamaah bingung, membuat orang malas jadi ibadah gara-gara itu. Carilah ustadz yang tidak berbeda dengan pemahaman jamaahnya. Nah, kecuali 1-2 itu nggak usah pikirkan. Nah, apa yang sudah kita laksanakan selama hari ini, jangan pula dicari-carikan hukum yang baru. Nah, perbedaan-perbedaan itu banyak, tapi dilonggar-longgarkan. Oh, ini kan perbedaan, kita harus terima. Enggak, bukan bapak, bukan orang yang bisa menerima perbedaan, karena berapa orang awam. Yang bisa menerima perbedaan itu orang alim. DP yang cakap saya ini. Ada ustadz berceramah, mohon maaf jangan nanti tersinggung ustadznya. Jamaah ini tak semua levelnya tinggi. Jangan jamaah ini diajarkan 4 mazhab, pening dia. Belum waktunya dia belajar 4 mazhab. Satu mazhab nak duduk sama dia, mau plus 10 mazhab pula lagi mau diajarkan sama dia. Selesaikan cie-cie dulu sama jamaah ini. Satu tu tak termakan sama dia, sakit kepala dia mendengarkannya. Dah berbuih mulut ustaz tu tak paham dia. Apalagi sampai 4 mazhab diajarkan sama dia. Oh, ini perbedaan, kita terima semua perbedaan. Enggak orangnya, orang yang bisa memahami semua perbedaan itu ustadz, alim dia, belajar dia, pagi siang malam dia kerja belajar. Ini pengajian sekali seminggu dikasih pula perbedaan pendapat. Gimana ceritanya? Tak sembahyang nanti jemaah itu gara-gara kita. Orang pening kepala dia. Ini kemarin kata ustadz tu begini, ini hari ini begini, pula lagi entah mana yang betul, entah mana yang salah ini. Udah salah lagi kata dia. Berkhianat namanya pengurus masjid. Nah. Baik, kecuali jamaah bapak levelnya udah tinggi. Ustaz, jemaah kami ini enggak level kaleng-kaleng dah Ustaz. Ya pula, ya. Mazhab Syafi'i itu dah tuntas semua di kepalanya semua itu. Ya pula, ustaznya aja belum tuntas lagi, jemaah dah tuntas pula. Ustaznya belum duduk lagi ilmunya. Kami tolong levelnya tinggikan. Judul kajiannya jangan lagi ke fikih-fikih mazhab, apalagi usul fikih. Oh ya pula. Ustaznya pening, disuruh pula jamaah pula minta pelajar itu. Nah, baik. Jadi qunut subuh hukumnya sunnah muakkad, tapi kalau ditinggalkannya tak batal solat, karena dia hanya sunnah muakkad.
hanya saja dia sujud sahwi. Adapun wa amma ghaira subhi minas salawatil khamsi fahal yaqnutu fiha, bagaimana dengan selain salat subuh? Selain salat subuh tidak ada kunut kecuali ada nazilah. Seperti sekarang di Palestina, layak kita kunut nazilah. Apa itu nazilah? Peristiwa yang mengancam nyawa banyak orang Islam. Apakah wabah penyakit, apakah peperangan, apakah paceklik, apakah kemarau yang panjang yang mengancam, maka kunut nazilah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ada lagi wa yustahabbul qunutu indana fin nisfil akhir min syahri ramadhana, dan disunnahkan kunut pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Fi raq'atil akhirah minal witri, pada salat witir rakaat terakhir. Ini kadang lucu jamaah di Pekanbaru ini. Disamakannya hukum kunut witir dengan hukum kunut subuh. Kunut ini ada perbedaan ulama Pak Ustaz. Yang ada perbedaan itu kunut subuh, kunut witir itu tidak ada perbedaannya. Kadang bongak jemaah ini susah diajari. Awak pula diserang-serang aja kadang. Yang ada berbeda pendapat ulama itu di kunut subuh. Kunut witir Ramadan itu tidak ada perbedaan. Hanya saja ulama berbedanya apakah sepanjang tahun kunut witir. Mazhab Hanafiyah sepanjang tahun kunut witir, asalkan witir ada kunut. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat, dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan. Pendapat yang paling kuat adalah dari pertengahan Ramadan. Datang orang Pekanbaru, witir pun kunut pun tidak dia witir, disalah-salahkannya pula ustadznya. Itu adalah kunut yang tak ada berbeda pendapat ulama. Yang ada berbeda pendapat tadi tentang hadis kunut subuh. Di sini kunut subuh Pak Fail. Sejak tahun berapa? Dari dulu. Kan itu contohnya. Pak ya, haus. Kalau Ustadz boleh minum, kena haus nanti tak bisa ceramah. Nah, jadi begitu kunut witir, maka Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait yang kita baca subuh tadi, sebenarnya itu adalah kunut, redaksi kunut yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya untuk witir. Cuman kita, tapi kata ulama begitu pula, kenapa kita pakai di subuh? Umar bin Khattab mengajarkan redaksi kunut subuh yang lain. Kunut subuh itu tak ada batasannya, apapun mau dibaca silahkan, asalkan dia doa permintaan dan ada pujian kepada Allah. Cuman kata ulama, yang diajarkan Rasulullah itu tidak ada yang lebih baik daripada itu redaksinya. Walaupun diajarkan itu di witir, tapi dipakailah di subuh oleh ulama kita. Karena redaksi kunut subuh yang diajarkan Rasulullah itu sangat cantik sekali. Allahumma hdina fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani, dan seterusnya yang dibaca tadi. Jadi akhirnya orang-orang kita pun membacanya itu seakan-akan itulah bacaan kunut subuh. Sebenarnya tak harus. Yang lain pun mau kita doakan boleh aja, tidak masalah. Ada masalah Bapak? Ada. Doakan itu di kunut subuh, tidak usah baca Allahumma hdina fiman hadait. Nah, apa masalah Bapak? Duit habis. Allahumma razuqni ya Razzaq. Dah kunut, Allahu Akbar. Kunut itu yang penting dua, ada permintaan, ada pujian kepada Allah. Allahumma razuqni, ya Allah berikan hamba rezeki. Ya, itu doa, minta itu. Ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki, itu pujian, udah cukup dua rukun. Sunnah di ujungnya selawat kepada Nabi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu Akbar. Mana tahu pakai mode yang singkat. Apalagi kalau imamnya tak kunut, kita boleh kunut sendiri belakang.
dengan kunut yang singkat saja. Jangan Allahumma hadini wa hidayah yang Bapak baca panjang kali nanti. Allahu Akbar, tak kunut subuh. Karena kalau kita tidak kunut, kita sujud sahwi nanti. Tapi kalau kita kunut sendiri belakang, kita tak perlu sujud sahwi. Karena kita tidak tahu kan imamnya kunut atau tidak. Sampai di kampung itu kita ikut aja dari belakang. Allahu Akbar. Cuman ini kan perkara sunnah, jangan sampai bapak mufaraqah, memisahkan diri pula. Beda halnya bapak masuk ke kampung orang, bacaan orang kampung tuh balepot. Bapak ini fasih baca Al-Fatihah, masuk kampung orang tak tentu baca Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, bapak ada telanjur ikut sholat. Orang kampung itu imam itu paling bagus bacaannya, maka orang kampung itu sholatnya sah. Bapak orang kota yang tadi bagus bacaannya, sholatnya tak sah. Jadi bapak ngapain? Ya mufaraqah aja, misahkan diri, selesaikan sembahyang bapak sendiri. Ya Allah, hamba misahkan diri. Lanjutkan, jangan takbir dari awal lagi, lanjutkan aja. Nah, selesaikan sendiri sholatnya. Karena sholat bapak tidak sah, Al-Fatihah orang itu tak sah soalnya. Al-Fatihah itu wajib pakai tajwid. Kalau tak pakai tajwid, sembahyangnya tak sah. Bapak dah pernah belum bapak periksa Al-Fatihah bapak? Jangan-jangan bapak yakin aja. Aku yakin Pak Ustaz, bagus Fatihah aku nih. Yakin kalau udah diperiksa. Kalau belum diperiksa, jangan yakin aja. Sembahyang Al-Fatihahnya tak beres, tak pakai tajwid, bisa tak sah sembahyangnya. Karena Al-Fatihah itu rukun. Rukun, satu-satunya rukun diambil dari Al-Quran. Membaca Al-Quran wajib pakai tajwid. Bapaknya baca Al-Fatihah macam baca koran, tak tahu mana panjang mana pendek, mana barisnya atas mana barisnya bawah, main sikat aja semuanya, tak sah sembahyangnya. Sesekali tak ada orang panggil Pak Imam itu, Cok, Pak Imam dengarkan dulu. Mau cepat nih Pak, kasih duit 100.000, diam kau situ. Banyak tingkah kamu lagi. Nah, ini 100.000. Ustaz diam di situ, dengarkan Al-Fatihah saya. Apalah salahnya 100.000 demi menyelamatkan Al-Fatihah kita. Yang penting dia mau duduk. Wah, berepot nih Pak, nggak bisa 100.000 nih doh. Ya udahlah. Asalkan tuntas Ustaz, berapapun saya kasih. Ustaz tuntaskan Al-Fatihah saya ini. Bagaimana yang rusak Ustaz ajarkan. Ibu juga gitu. Mana tahu ada yang baru-baru tobat. Tapi jemaah ini tidaklah mungkin. Mana tahu ada yang baru tobat, baca Quran tak pernah, tiba-tiba mau sembahyang. Periksa Al-Fatihah itu betul-betul. Kalau doa kunut ni tak bapak pakai tajwid tak apa-apa, dia bukan ayat Quran, tak perlu pakai tajwid pula bapak membacanya. Asal betul aja nyebutnya udahlah. Tapi kalau Fatihah tak bisa sembarang, dia adalah ayat Quran. Nah, i'lam anna mahal al-qunut indana fi subhi ba'da raf'i min ar-ruku' fi raq'ati tsaniyah. Posisi kunut itu adalah rakaat kedua bangkit dari ruku'. Kalau Imam Malik malah sebelum ruku'. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku'. Kalau mazhab Syafi'i setelah bangkit dari ruku'. Ini bedanya antara kita dengan Imam Maliki. Jangan heran nanti bapak ke Eropa, tiba-tiba ada kunut nazilah. Bapak tengok orang belum subuh, belum sujud, rukuk, dibantainya doa kunut. Itu berarti mazhabnya Maliki itu. Nah, orang-orang mazhab Maliki itu banyak di Eropa, banyak pula di Afrika. Kalau mazhab Hanafi ini sebagian negara Arab mazhabnya Hanafi, kebanyakan Arab mazhabnya Hanafi sama Syafi'i. Nah, habis itu kalau udah Asia, mazhab Hanafi, India, Sri Lanka, Pakistan. Kalau mazhab Syafi'i ini banyak berkembang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan lain-lain. Jadi dikotak-kotakkan agama ini tidak. Kebetulan ulamanya di situ banyak. Ulama-ulama mazhab Hanafi dulu kebanyakan itu berdakwah di daerah sana.
Ulama-ulama mazhab Syafi'i berdakwah di tempat kita. Nah, bukan mana yang benar mana yang salah. Tak ada yang benar, tak ada yang salah di situ. Asalkan kita ini betul aja lah. Jangan copot-copot sana, copot sini, copot sana, copot sini. Itu yang tak betul. Konsisten kita dalam beragama. Siapa ustadz kita? Kita ini orang awam. Agama kita tumpangkan kepada guru kita. Kecuali dia adalah penuntut ilmu, dia bisa baca kitab, dia mentelaah dan lain-lain. Orang awam dalil dia bukan Quran dan hadis, ingat itu. Ini orang awam kegatalan, ustadznya ceramah, ditanyanya apa ada dalil Quran dan hadisnya, dikasihkan betul Quran dan hadis, nggak paham dia loh. Jadi orang awam itu dalilnya apa? Cakap ustadznya itu dalil dia. Cakap ustadz nih, ceramah ustadz nih, ini dalil jamaah. Sesat ustadznya yang dosa, bukan dia. Maka hati-hati cari guru. Nah, dapat guru yang sosek. Tapi kalau kita memang belajar, kita orang awam, kita belajar, tak sampai ilmu kita untuk memahami Quran, tak sampai ilmu kita untuk memahami hadis, karena ilmu bahasa Arab kita lemah, perangkat-perangkat ilmunya kita tak punya, kita cuma mendengar aja mana yang boleh, mana yang tak boleh. Maka dalil bapak bukan Quran dan hadis. Yang berdalil dengan Quran dan hadis adalah guru kita, ustadz, orang alim, talibul ilmi, orang yang betul-betul mengerti mana ini ayat ini tafsirannya apa, hadis ini syarahnya apa. Orang awam kayak kita, apa yang dibilang ustadz itulah dalil kita. Jadi pertanyaan kita, Pak Ustadz, apa hukumnya ini, boleh atau tidak? Ustadznya cuma bilang ibu ini boleh. Syukur-syukur ustadznya mau menjelaskan ayatnya atau hadisnya. Kalaupun tidak, udah cukup, boleh tidak boleh, itulah dalil bapak dan ibu. Ibu kenapa melakukan ini? Kata ustadz kami boleh. Dalil ibu adalah apa kata ustadz. Karena kalau dikasihkan ayat sama ibu juga tidak akan paham juga. Saya kasih ini bu ayatnya, surat ini, ayat ini ya, mati juga ibu, apa maksudnya? Ibu baca aja masih belepot, masih Iqra 2, apalagi menerjemahkannya, apalagi menafsirkannya. Mau gimana caranya? Tapi alhamdulillah ustadznya baik-baik, dibacakan juga ayatnya, dibacakan juga hadisnya, supaya jemaah ini yakin dia gitu. Jadi kalau ditanya orang bapak sekarang, Pak, bapak kenapa kunut? Sunnah. Apa dalilnya? Yakin saya bapak tak hafal. Yang hafal saya kasih 100.000. Jangan yang ustadz ya, yang biasa-biasa saja. Jadi sah nggak sembahyang bapak kunutnya tadi? Kan gitu kan? Bapak berkunut, apa dalilnya? Alah, ndak apa laku dalilnya apa? Alah, bapak beramal tapi tak pakai dalil. Gimana bapak beragama tapi nggak tahu dalilnya? Iya pula kata bapak nih. Masa iya bapak itu disuruh menghafal dalil kunut? Ndak ceritanya tuh. Mana tuh makan sama dia ngapal-ngapal dalil kunut itu? Jadi apa yang dimakan sama dia? Yang dimakan bapak itu cakap ustadznya lah. Nah itu yang penting. Maka riwayat pendidikan guru itu dulu dikaji dulu. Dia betul nggak orang alim? Nah, kalau tergiginya cuma dia, bicara kesehatan kita patuh sama dia. Jangan dia pula bicara akidah, jangan dia pula bicara fikih, jangan dia pula bicara, ajab kita nanti. Ini siapa macam Pak Il mengatur jadwal di masjid ini. Tengok latar belakang ustaz-ustaz yang akan dijadwalkan di sini. Layak atau enggak dia cakap dia jadi dalil sama kita. Begitu. Nah, artinya carilah guru yang dia berguru juga, supaya guru kita sampai ke Rasulullah. Itu kata kuncinya. Jangan cari guru yang otodidak, yang dia tak belajar, gurunya setan. Kata ulama apa? Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tak berguru maka gurunya setan. Dari mana bapak belajar kok mantap kali ceramahnya? Enggak ada dong. Terus dari mana bapak belajar? Otodidak aja ya. Gimana ceritanya belajar agama otodidak itu?
Otodidak membaca buku cuma nambah wawasan. Oke lah nambah wawasan. Tapi tak ada yang bertanggung jawab dengan ilmu dia itu. Kalau dia salah tak ada yang bimbing dia. Carilah guru yang berguru. Sehingga guru kita ini sampai ke baginda Rasulullah. Jangan cari guru yang otodidak, yang dia tak berguru, yang kerjanya cuma mengkaji. Tapi sanad keilmuannya tidak sampai, tak ada yang bertanggung jawab. Nah kalau bapak salah, asalkan berguru, itu tidak, insya Allah bapak aman. Yang tak betul itu bapak memandai-mandai. Kalau dah memandai-mandai itu, ya bertanggung jawablah bapak sendiri kalau salah itu. Ini politik ini. Kalau di zaman politik ini semua orang seakan-akan dia yang paling jago masalah politik. Dia nonton TV aja enggak, aduh. Main HP aja enggak pandai dia. Dia pula bicara politik. Kalau udah ngomong sama dia, harus dia terus yang ngomong masalah politik itu. Analisa dia terus yang harus didengar. Dia yang paling jago. Padahal dia enggak ngerti apa-apa. Orang kita ngangguk-ngangguk pula. Apa kata ulama, apa orang-orang Arab menyindir? Man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang ngomong tak ahli, ngomongnya ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib bukan karena benarnya. Ajaib-ajaib karena kita bingung kita apa yang dibilang bapak itu. Jadi orang Islam bagaimana? Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kalian tak tahu. Bertanya kalau tak ngerti. Ini 01 betul atau tidak? 02 benar atau tidak? 03 benar atau tidak? Datanglah ustaz-ustaz. Mari kita pilih berdasarkan hati nurani kita. Sesat itu. Masa iya kita memilih orang berdasarkan hati nurani? Berarti konsepnya mana kita suka, mana tak suka. Ini agak ganteng nih kata ibu, ini aja lah pilih kata dia. Hancurlah dunia kalau begitu. Ini mantap nih. Dia tak ngerti, tapi dasar dia senang tak suka, suka tak suka aja. Hati nurani itu apa? Yang betul itu adalah pilihlah yang berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kalau ilmu kita tak ada, tumpangkan itu kepada orang yang ahli di bidangnya. Ustadz yang berceramah tak semuanya ngerti politik. Jangan asalkan ustadznya ngomong didengarkan masalah politik, padahal kan dia tak pernah belajar ilmu politik. Dengarkanlah ustadz-ustadz yang ngerti politik. Ini khusus orang-orang awam. Kan kebanyakan kita ini orang awam masalah politik daripada orang yang ahli. Orang-orang awam jangan asal pilih kancing aja. Ditembakkannya pensil tuh kayak SD, terrapat dia jawab lagi ditembakkan aja. Mana yang kena itulah dicoret sama dia. Dosanya besar. Karena kita milih sembarangan itu mengakibatkan banyak orang menderita. Maka pilihlah, kalau kita tak alim, tak mengerti, tak tahu hal itu, tengoklah ulama-ulama kita yang ngerti politik, ikuti, dah aman kita hidup kita. Tidak ada yang perlu kita bertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah. Nah, masalah mau 01, 02, 03, ya siapa ulama panutan kita yang menurut kita paling mengerti masalah politik itu yang kita ikuti. Nah, begitu dia cara beragama yang benar. Jadi beragama Islam ini ada caranya. Orang yang ngerti politik belum tentu ngerti ekonomi. Kalau bicara ekonomi jangan orang yang ahli politik tadi disuruh. Kalau dia dokter gigi suruh bicara tentang kesehatan. Jangan disuruh bicara tentang akidah. Kalau dia memang belajarnya fikih jangan disuruh ngaji tafsir, karena dia tak pernah ngaji tafsir misalkan. Nah begitu ya. Cari yang ahli-ahli di bidangnya, lebih valid ilmunya. Nah itu dia. Nah, ini orang kita lebih bahaya lagi. Pilih orangnya, ambil uangnya, jangan coblos orangnya, itu salah juga. Kapan belajarnya umat ini untuk jujur? Kok semua orang masih menerima duit? Tidak saya terima. Itu dosanya besar. Begitu sampaikan ke jamaah itu. Ar-rashi wal murtashi finnar. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Tak ada yang halal sedikit pun uang sembako yang dikasih sama calon itu. Baik
caleg dia, mau calon presiden dia, tak halal, itu haram hukumnya, dikasih makan anak bini, jadi darah haram, masuk neraka. Begitu bilang. Allah tak mau berbicara dengan orang nanti di hari kiamat. Tak mau Allah bicara sama dia, tak mau Allah ngampunkan dosanya. Di antaranya orang memilih pemimpin karena dia dijanjikan sesuatu. Setengah mati dia memenangkan yang calon ini, karena dia diiming-imingi sesuatu. Tak mau Allah ngomong sama dia nanti hari kiamat itu. Rasakanlah. Nah, itu yang diajarkan ke masyarakat. Gitu ya, bukan diajarkan yang lain-lain. Nah, diskusilah kita kalau ada. Oh, tak ada pulang kita lagi. Ya. Kita masuk kita ikut kunut di rakaat pertama kita, rakaat kedua imam. Apakah kita harus kunut lagi di rakaat kedua? Kita masbuk di rakaat kedua. Maka saat itu kita wajib mengikuti semua kegiatan imam. Kunut imam, kunut pula kita. Lalu kemudian imam salam, kita naik rakaat kedua. Kita sembahyang kita baru satu rakaat. Naik rakaat kedua, maka kita pada rakaat kedua nanti kunut lagi. Kunut yang tadi menghargai imam supaya kita berjamaah. Kunut yang kedua ini kunut urusan kita pribadi. Karena setiap pada rakaat terakhir kita kunut di subuh. Maka 2 kali kunut pusat tak apa-apa. Memang 2 kali dia. Kunut pertama tadi kita adab bersolat berjamaah bersama imam. Kunut kedua karena solat kita pada rakaat yang kedua. Begitu dia. Ada lagi Pak Il? Cukup. Bapak yang lain ada? Wa'lam, dan ketahuilah annahu yustahabbu in zakana al-musalli imaman, kalau dia adalah imam, ayyakula Allahumma hdina, membacanya pakai kata jamak. Allahumma hdina, tidak boleh jangan Allahumma hdini. Allahumma hdini artinya ya Allah berikanlah aku hidayah. Padahal dia imam. Imam yang seperti ini tergolong imam yang berkhianat. Dia berdoa untuk diri dia, bukan untuk banyak orang. Ini imam ya, ini agak perlu kita ajarkan imam ini. Imam itu dia kalau berdoa dalam solat maupun di luar solat, kepentingan doa dia mesti kepentingan orang banyak. Ada satu yang sering saya tak dapat saya, yaitu mendoakan pemimpin itu tidak ada. Itu pemimpin itu mesti doakan oleh imam setiap solat, karena itu kepentingan orang banyak. Mudah-mudahan doa imam itu betul pemimpinnya, doakan kabulkan Allah. Kalau semua imam masjid di Indonesia ini mendoakan pemimpin, ya Allah berikan hidayah pada pemimpin kami, berikan dia keseriusan mengurusi umat. Ya Allah jangan jadikan dia melenceng berkhianat. InsyaAllah kalau semua mendoakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaslahatan orang banyak. Jadi dalam kunut pun Pak Imam tidak boleh dia egois mendoakan dirinya sendiri. Adalah Pak Imam-imam ini kadang nakal pula dia. Dia pandai bahasa Arab. Dia biar banyak orang mengaminkan, dibantainya bahasa Arab, tapi keperluan pribadi dia. Dibantainya bahasa Arab, ya Allah berikan hamba rezeki istri kedua, ya Allah. Makmumnya tidak tahu karena bahasa Arab, diaminkan sama makmum, amin kata makmum. Itu imam berkhianat itu. Ya, nanti kalau dia sembahyang sendiri bantai dia lah berdoa apa mau isi doanya. Tapi kalau berjamaah imam itu dia tidak boleh mendoakan dirinya saja, itu namanya berkhianat. Dalam kunut juga begitu. Ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'ail kunut. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab kita tentang mengangkat tangan dalam kunut, wa mashul wajibihima, dan mengusapkannya ke wajah.
Asahuha, pendapat yang paling kuat, yustahabbu raf'ahuma, sunnah mengangkat tangan, wala yamsaul wajah, tidak mengusap wajah. Jadi tangan tadi di saat kunut tidak diusapkan ke wajah. Itu pendapat yang paling kuat. Tangan diangkat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tidak kunut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita yang tak kunut ini, kalau ada imamnya kunut, angkat juga tangan kita. Orang kita egois, mentang-mentang tak kunut ditunjukkannya betul dia tak mau kunut. Padahal kunut itu doa. Nah, tetap kalaupun kita tak kunut, ketemu imam yang kunut, tetap kita aminkan. Karena kunut itu doa. Ingat itu. Angkat tangan kita walaupun kita tak biasa kunut. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan. Ketika bapak salat sendiri, bapak tak kunut, tapi ketika dapat imamnya kunut, tetap disunahkan kunut walaupun kita tidak berkunut. Nah, karena apa? Kunut itu doa isinya. Sedangkan doa dan zikir dalam salat itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Begitu. Jadi bapak-bapak yang tak biasa tak kunut tak masalah. Cuman ketika dapat imamnya kunut, angkat juga tangan. Nah, kenapa yang bapak angkat ini bukan kunut, tapi yang bapak angkat ini mengaminkan doa. Nah, begitu dia. Nah, pendapat yang paling kuat apa tadi? Angkat tangan dan tidak diusapkan ke wajah. Wallahu a'lam. In kana al-musalliyu munfaridan asarra bihi. Kalau orang yang salatnya sendiri, maka baca kunutnya sir saja. Wa in kana imaman jahara bihi alal mazhabi sahih al-mukhtar. Kalau dia salatnya menjadi imam, maka dia jaharkan bacaan kunutnya. Nah, jadi yang menjaharkan kunut hanya kalau sembahyang subuh bapak sendiri di rumah, sunnah enggak dijaharkan. Bacaan-bacaan itu, bacaan-bacaan ketika bapak berdiri Al-Fatihah, baca ayat, sunnah dijaharkan walaupun sendiri. Nah, tapi tak semua dijaharkan, termasuk kunut kalau sendiri rasanya di rumah enggak usah dijaharkan. Disirkan saja. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan kunut. Kita masuk bab tentang tasyahud dalam solat, tapi enggak sekarang kita bahas, pertemuan berikutnya. Ada yang diskusi saya persilakan, kalau tidak ada kita siap-siap untuk solat isyraq. Ya Pak Haji. Ya. Tak boleh. Itu menambah namanya. Orang dia apa kerja kecuali ya dia karena dia sunnah. Kecuali bapak tadi yang bapak tinggalkan rukun. Bapak Al-Fatihah rakaat pertama. Kan tinggal rukunnya. Di rakaat itu tak sah. Rakaat itu yang tak sah. Nanti bapak tambah lagi satu rakaat lagi di akhir untuk menutupi rakaat yang tak sah tadi. Rakaat itu tak terhitung. Nah, tapi kalau bapak tasyahud rakaat ketiga itu tidak betul, itu nambah-nambah pekerjaan namanya. Cukup sujud sahwi aja. Kalau tak, itu kan sunnah hukumnya tahiyat awal itu. Kalau tak tahiyat awal kita, dah mau bangkit kita, kalau udah dekat berdiri jangan duduk, batal sembahyang lagi nanti. Udah berdiri aja, tinggalkan aja itu. Makmum udah subhanallah subhanallah, ikuti aja imam itu. Saya subhanallah subhanallah lagi kalau udah begitu cerita. Kecuali dia mengagak-agak baru kita subhanallah kan. Letak gak dia subhanallah kan. Kita mungkin duduk lagi dia. Minimal udah bapak subhanallah kan sekali, tahu dia kalau dia salah nanti sujud sahwi dia di akhir. Man tahu tak tahu dia kalau dia salah. Kadang imam ni tak semua imam tu sadar dia kalau dia salah. Maklumlah manusia ya. Maka imam tu kalau lagi banyak masalahnya jangan dipaksa-paksa jadi imam. Ada imam kedua lagi berat dia masalahnya, udahlah Pak Imam break dulu. Nah, jangan dipaksakan. Kalau lagi berat masalah kita, jangan pimpin solat.
Nanti 3 rakaat bapak bantai sholat isya. Masih mending 3 rakaat, takut 8 rakaat bantainya sholat subuh nanti. Hilang pikirannya entah kemana-mana, bantainya jadi imam. Ayat tuh lepot-lepot dibaca sama dia. Kita maklum aja kenapa imam ini sering lupa. Mungkin dia punya masalah, ya udah diserahatkan dulu dia. Apa imam istirahat dulu ya, naiklah imam kedua dulu, nanti udah agak tenang Ustaz baru Ustaz jadi imam. Ini dipaksa-paksa, salah imam tuh dikit dimarah-marah. Mentang-mentang dia gorim macam karyawan dia buat imam. Imam itu menunjuk idealah, gara-gara dia kita masuk surga. Imam itu yang mesti dihargai. Kalau tak ada dia susah kita masuk surga. Untung dia ada, dipimpinnya kita sembahyang. Dihargai dia dengan baik. Kalau salah-salah dikit ya maklumlah. Kecuali dah bersalahan terus tanpa ada sebab, perlu diganti imam itu. Imam ini gampang diganti, asalkan udah bermasalah dia ganti. Apa masalahnya? Bacaannya udah nggak betul lagi. Imam ini apa? Bagus bacaannya, copot gigi depannya, udah nggak betul lagi bacaannya, ganti, udah apa susahnya? Pak Imam ganti lagi gigi palsu Pak Imam. Nggak ada lagi palsu lah, nggak cocok lah saya ganti palsu tu. Bukan masalah itu Pak Imam, huruf sin Pak Imam tu lewat aja rasanya semuanya. Tak ada apa namanya, mana huruf sin, mana huruf shin, mana huruf sa, mana huruf sot tu sama aja bunyi udah Pak Imam. Ndak. Ayo udahlah dikudeta lah Pak Imam. Tapi kalau mau dia, itu begitu caranya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Mam. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, imam mungkin tak tahu dia kalau dia salah. Kita kan tahu kalau ada kesalahan. Nah, sujud sahwi. Nah, kita sujud sahwi meskipun imam tak sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu tidak pula menentukan sah atau tidak sahnya sembahyang. Kalaupun lupa juga ada sujud sahwi gimana? Ya enggak apa-apa, sujud sahwi itu sunnah juga hukumnya. Nah, begitu. Misalkan dapat imam tak sujud sahwi dia, kalau dia tak rukuk, ya udah kita sujud sahwi. Nah, walaupun dia tak sujud sahwi, kita sujud sahwi karena kebetulan dia tidak mengatakan sunnah qunut subuh itu, kita mengatakan sunnah, ya jadi kita sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.